di
Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Kita akan Selamat siang, Ibu. Ya, sudah bisa dinonaktifkan mikrofonnya ya. Kita akan memulai kegiatan kita pada hari ini, Yudisium Semester Ganjil 2021-2022. Sebelum memasuki acaranya, saya ingatkan lagi semua mahasiswa untuk tetap menggunakan jas alma mater kalian. Kemudian tolong nonaktifkan mikrofon kalian sehingga jalannya kegiatan kita hari ini tidak terganggu. Kita akan mulai acara kita pada siang hari ini. Sebelumnya kita bisa lihat bersama-sama ada susunan acara kita. Kita mulai acara kita. Selamat siang, shalom, salam sehat bagi kita semua. Yang saya hormati, pimpinan kita, pimpinan fakultas, Bapak Dekan, Gerlan Manu, STM-Kom, Bapak dan Ibu Kaprodi, namun yang hadir bersama kita pada hari ini adalah Bapak Kaprodi dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dan Program Studi Pendidikan Informatika, Bapak Krismas Ate, SS M.Hung, dan Bapak John Einstein, Eskom MCS. Singkatnya, Bapak Ibu dosen yang juga bersama-sama meluangkan waktu untuk kita mengikuti kegiatan yudisium kita pada siang hari ini, dan juga para mahasiswa yang meluangkan waktunya untuk bersama-sama untuk melihat perkembangan dan evaluasi belajar selama 1 semester ini. Sebelum kita memulai kegiatan kita, izinkanlah saya untuk menunjuk salah satu dari kita untuk memimpin kegiatan kita dalam doa. Oleh karena itu, saya minta Ibu Diana, Eskom MT untuk membantu kita dalam doa pembuka. Kepada Ibu Diana dipersilakan. Baik, terima kasih. Karena kita mengalami kendala teknis terkait jaringan, oleh karena itu kegiatan hari ini akan saya pimpin. Kita awali dengan doa. Harap ambil sikap tenang untuk kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang luar biasa melimpah dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Tuhan, pada siang hari ini kami akan memulai kegiatan kami Yudisium Semester Ganjil
tahun ajaran 2021-2022. Kami serahkan kegiatan kami dari awal hingga boleh berakhir jadi dalam nama-Mu Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan Yesus untuk setiap dosen yang hadir Tuhan, juga setiap mahasiswa Tuhan, untuk setiap kerja keras mereka yang telah membimbing, mendidik, dan mengajari hal-hal yang baik terhadap setiap mahasiswa. Kami juga berdoa untuk setiap mahasiswa yang telah berusaha selama 1 semester ini menampilkan yang terbaik Tuhan. Kiranya mereka tidak merasa puas, tetapi mereka tetap berusaha untuk mendapatkan hasil yang lebih baik pada semester selanjutnya. Ini doa dan harapan kami, Tuhan Yesus, dalam anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Acara selanjutnya, mari kita silakan ambil sikap, karena kita bersama-sama akan mendengarkan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, para hadirin, para mahasiswa, semua kita tetap mengambil sikap yang baik untuk kita mau mendengarkan lagu himne UCB.
acara selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Dekan FKIP sebelum masuk ke evaluasi setiap program studi. Kepada Bapak Gerlan Manu, STMKOM, dipersilahkan. Baik. Sebelumnya saya tes dulu, suara saya terdengar jelas ya? Siap, Pak. Jelas, Pak. Oke, baik. Jelas, Pak. Jelas. Ya. Oke, baik. Pertama-tama puji dan syukur patut kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita sudah melangsungkan akan kegiatan semester ganjil 2021-2022 ini hingga pada hari ini program studi pendidikan informatika dan program studi pendidikan Inggris dapat melaksanakan kegiatan yudisium semester yudisium semester ganjil 2021-2022. Izinkan saya menyapa yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Citra Bangsa yang hari ini ada kegiatan lain sehingga tidak bisa bergabung bersama kita dalam kegiatan yudisium ini. Bapak Warek 1, Warek 2, dan Warek 3 Universitas Citra Bangsa. Juga masih ada kegiatan sehingga pada saat ini yudisium dipimpin oleh saya hormati juga para ketua panitia Pak John Inston, ketua program studi bahasa Inggris, pendidikan bahasa Inggris Bapak Chris Masate, dan Ibu Sekretaris Program Studi Pendidikan Informatika Ibu Diana, dan Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Ibu Silviana. Terima kasih. Ya, tadi kita mengalami sedikit kendala teknis ya, sehingga Ibu Diana tidak bisa memimpin kita dalam doa. Dan Ibu Silviana, Ibu Yati, yang hari ini sebagai MC dalam kegiatan yudisium ini. Dan juga yang saya hormati, dan Bapak Ibu dosen dari Ketua Program Studi Pendidikan Informatika dan Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris. Dan yang terakhir yang saya kasih, para mahasiswa dari kedua program studi, pendidikan informatika maupun pendidikan bahasa Inggris. Dalam kegiatan yudisium ini, kita laksanakan secara muka karena jumlahnya juga cukup banyak, sehingga kita perlu mengkawal. Saat ini COVID-19 belum berakhir ya, COVID-19 belum berakhir, masih ada varian baru yang masih cukup mengganggu setiap aktivitas yang kita laksanakan, baik itu juga dalam aktivitas pembelajaran nantinya. Dan oleh karena itu maka kegiatan yudisium ini kita harus laksanakan secara online. Dan secara online ini pun ya pasti ada beberapa kendala-kendala ya. Saat ini Zoom kita hanya bisa menampung 100 partisipan, itu untuk seluruh mahasiswa termasuk juga dengan dosen dan para pimpinan fakultas maupun program studi. Karena itu maka untuk mahasiswa lainnya yang tidak bisa bergabung secara live dengan Zoom meeting, saat ini kita juga live Facebook FKIP Universitas Citra Bangsa, sehingga kalian bisa bergabung ke sana, melihat di sana ya. Ada hal-hal yang ingin disampaikan pun bisa melalui kolom komentar yang ada. Dan termasuk untuk anak-anak mahasiswa lain yang mengikuti secara Zoom, saat nanti mungkin ada evaluasi yang akan dipresentasikan, disampaikan oleh ketua program studi masing-masing, baik itu pendidikan informatika maupun pendidikan bahasa Inggris, ya bisa menyampaikan dalam kolom chat. Nah, untuk mikrofon kita tahan dulu ya, supaya tidak terlalu ribut. Kita silakan nanti di kolom chat jika ada hal-hal yang ingin disampaikan. Nah, dalam kegiatan yudisium ini kita sudah sesuai dengan jadwal yang kita targetkan, yaitu di bulan Januari. Walaupun ada perpindahan tanggal, tapi kita masih tetap di bulan Januari. Karena itu mungkin izinkan saya untuk share screen dulu. Saya akan tampilkan kalender akademik kita ya untuk tahun ajaran. Sebentar.
Oke. Ya, tampil ya di layar. Oke, untuk yang lain dapat mute ya mikrofonnya supaya tidak mengganggu aktivitas jalannya yudisium. Baik, kita bisa lihat di layar itu saat ini ya kita di bulan Januari ini harusnya kita sudah melaksanakan yudisium itu tepat ya di tanggal 26, 27 dan 28 untuk yudisium program studi. Nah, untuk PGSD nantinya akan kita undur ke tanggal 31. Nah, kalian bisa lihat di bulan Februari, ya saya zoom. Oke, di bulan Februari ini kita akan mulai kuliahan awal kita, ya, yang ditargetkan yaitu tanggal Februari. Saat ini dilaksanakan yudisium, ya walaupun ada beberapa kendala-kendala teknis, saya lihat di beberapa grup-grup WhatsApp, ada mahasiswa yang nilainya juga ada beberapa kendala teknis sehingga nilainya belum keluar di Siakat. Tapi itu dapat ditangani oleh para dosen dan juga Kaprodi dan Sekprodi. Jikalau masih ada hal-hal teknis yang menjadi persoalan, silakan secepatnya dikomunikasikan agar bisa dicarikan solusi dan jawaban untuk kita. Kita tetap mempergunakan Siakat ya, untuk nilai-nilai, baik itu nilai semester maupun nilai-nilai sebelumnya, sehingga IPK ya untuk khususnya untuk anak-anak 2019-2020 ya ke atas itu kita akan tarik datanya dari sana. Tapi untuk semester ke atas ada data manual dan juga ditambahkan dengan data yang ada di Siakat. Nah, oleh karena itu kita pastikan sistem kita dapat gunakan dengan baik. Ya, saya rasa ini hanya perlu dibiasakan agar kita menjadi terbiasa dengan sistem dan pasti lama-kelamaan kita bisa lebih mahir lagi. Oke, di bulan Februari tanggal 7 kita akan mulai perkuliahan pertama kita, mulai tanggal 7 ya, 1 minggu seterusnya. Ya, di sini ada penutupan KKN, tetapi untuk KKN karena tempat KKN kita ada perubahan sehingga kita baru mulai turun KKN itu di tanggal 3 Februari. Ini untuk mahasiswa-mahasiswa yang mengambil KKN dan kita akan berakhir di 3 Maret. Sehingga tanggal 3 Februari yang turun KKN kita akan bersama-sama dengan para dosen pembimbing dan juga dari Rektorat Universitas bersama LP3M kita akan turun ke Kabupaten TTS, tepatnya di Kecamatan Kuatnana. Baik, di bulan Maret kita akan mencapai minggu ke-7 ya, minggu ke-7 perkuliahan dan pada bulan akhir Maret masuk ke awal April kita bisa melaksanakan ujian tengah semester. Sehingga pada bulan Mei, akhir Mei nantinya kita bisa mengakhiri semester dengan ujian akhir semester. Nah, setelah bulan Mei kita akan laksanakan bulan Juni, Juli dan Agustus itu untuk kegiatan PPL. Jadi mahasiswa-mahasiswa yang sudah secara akademik syarat-syaratnya sudah cukup untuk PPL, kali ini di tahun ajaran ini kita akan laksanakan PPL lebih tempo, yaitu di bulan ya kira-kira bulan Juli Agustus ya. Kalau bisa dimulai awal Juni lebih bagus ya. Jadi Juni, Juli dan Agustus. Nah, sehingga mahasiswa kali ini kami target tidak terbebankan untuk skripsi. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya kita masih kendala dengan waktu saat PPL dan juga KKN, sehingga skripsi harus berjalan ya, saat mahasiswa tersebut turun PPL dan saat KKN. Jadi itu sudah mulai proses pembimbingan. Tapi kali ini supaya lebih fokus skripsinya, kita kasih PPL-nya terlebih dahulu. Nah, untuk KKN di tahun berikut, nanti KKN-nya akan diatur dan dikelola kembali oleh LP3M. Pada tahun 2021 itu kita melaksanakan KKN dikelola oleh fakultas kita sendiri. Tapi kali 2022 dan seterusnya akan dikelola oleh LP3M. Baik, dan
Para mahasiswa bisa melihat kalender akademik ini sudah ditempel di kawasan FKIP, sehingga kalian bisa melihat lebih detail lagi. Ada satu hal lagi yang perlu saya ingatkan, yaitu pada tanggal 30 April ini adalah Dies Natalisnya Universitas Citra Bangsa. Ya, jadi kalau ditanyakan kapan Universitas Citra Bangsanya ulang tahun, itu di tanggal 30 April. Nah, ini menjadi catatan kita supaya nanti kita bisa merayakan 30 April ini dengan kegiatan-kegiatan tertentu. Di sini kalian bisa lihat, kita jadwalkan tanggal 9, 16, dan 23, ya, kita jadwalkan akan ada lomba atau kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Yang mana pada tanggal 30 nanti, jika rencana kita berjalan sampai target kita, maka tanggal 30 kita bisa merayakan Dies Natalis itu sekaligus penyerahan hadiah-hadiah lomba untuk mahasiswa-mahasiswa yang menjuarai lomba-lomba yang ada. Apa saja lombanya? Kita tunggu tanggal mainnya, apakah itu dari universitas, fakultas, ataupun dari masing-masing program studi. Saya lihat sejak 2020 hingga 2021, ya 1 tahun ajaran kemarin, itu banyak sekali mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Ya, pada semester sebelumnya banyak mahasiswa yang menjuarai lomba-lomba, bahkan lombanya bisa sampai tingkat nasional. Karena itu maka sudah selayaknya kita mengasah kembali ataupun mencari lagi bakat-bakat mahasiswa lain yang selama ini dipendam, gitu ya. Kita mau cari tahu di FKIP ini atau di prodi masing-masing ini mana saja mahasiswa-mahasiswa yang punya bakat, ya, punya prestasi-prestasi, tidak hanya dari sekedar prestasi akademik. Baik, itu pengarahan saya semasa kita melaksanakan kegiatan semesteran ganjil 2021-2022. Pasti ada beberapa kekurangan-kekurangan, ya, baik itu para dosen dalam hal memberikan pembimbingan, pengajaran, ya, maupun juga mahasiswa. Ya, semua itu sudah tercatat, terekam dalam hasil studi semester ini yang nantinya akan disampaikan oleh ketua program studi masing-masing. Untuk hari ini akan disampaikan oleh ketua program studi pendidikan informatika dan juga pendidikan bahasa Inggris. Untuk itu maka saya akhiri sampai saya ini, kiranya kegiatan yudisium ini dapat berjalan dengan lancar dan Tuhan menyertai kita semua. Salam, selamat sore untuk kita semua. Saya kembalikan. Terima kasih kepada Bapak Dekan FKIP, Bapak Gerlan Manu, ST MKOM. Acara berikutnya adalah evaluasi yang akan dilakukan oleh setiap prodi. Dalam hal ini, evaluasi dari program studi pendidikan informatika yang kami dahulukan. Oleh karena itu, kepada Bapak Kaprodi, Pak John Einstein, Eskom MCS, dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih Ibu Yati atas kesempatan yang telah diberikan. Mungkin suara saya sudah bisa terdengar jelas. Sudah, Pak? Jelas, Pak. Halo, oke, baik. Ya, baik. Pertama-tama yang terhormat Bapak Dekan Fakultas FKIP, Pak Gerlan Manu ST MKOM, dan juga yang saya hormati Bapak Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris, Bapak Krismas Ate, dan jajarannya, begitu juga dengan dosen pendidikan informatika bersama dengan Ibu Sekretaris Program Studi, Ibu Diana. Ya, pertama-tama mungkin kita harus patut mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini akan berlangsung yudisium semester ganjil, di mana ini merupakan proses perkuliahan selama 6 bulan di semester ganjil ini, dan hari ini akan dilihat dan dinilai evaluasinya kira-kira
dapat berjalan dengan baik atau mungkin masih ada kendala-kendala yang harus diperbaiki ke depannya. Oke. Kemudian saya juga menyapa untuk semua mahasiswa yang hadir pada saat hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin tidak perlu memperpanjang kata lagi untuk mempersingkat waktu. Saya langsung saja masuk ke presentasi untuk yudisium semester ganjil dan rencana semester genap di tahun ajaran 2021-2022 untuk program studi pendidikan informatika. Izinkan saya untuk share. Oke, baik. Materinya sudah terlihat jelas? Sudah, Pak. Oke, baik. Sudah, Ya. Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke, baik. Untuk yudisium akhir semester ganjil untuk tahun ajaran 2021-2022, saya akan memulai dengan data mahasiswa. Nah, data mahasiswa untuk angkatan 8 ini di semester 1, ini berjumlah 44, namun berjalannya waktu ternyata terdapat 4 yang tidak aktif, sehingga di sini tercatat ada 40 yang aktif. Nah, kemudian kondisi ini berbeda juga untuk angkatan yang ke-7 di semester 3. Ini juga terjadi penurunan jumlah mahasiswa, di mana awalnya 32, tidak aktif 2, sehingga menjadi 30. Dan untuk di semester 5, ini masih sama seperti di semester sebelumnya, semester genap sebelumnya. Kemudian untuk semester 7, ini terjadi pengurangan 1 juga, sehingga dari 16 totalnya menjadi 15. Semester 9 tersisa 2, dan semester 11 tersisa 7. Sehingga total jumlah mahasiswa PI itu ada 114. Oke. Kemudian saya juga mungkin ini satu prestasi juga untuk Prodi, bahwa untuk angkatan ke-8 ini merupakan angkatan terbanyak selama program studi pendidikan informatika berdiri. Jadi ini merupakan satu prestasi untuk program studi pendidikan informatika juga dalam hal jumlah mahasiswa yang semakin meningkat. Otomatis harus dibarengi juga dengan kualitas dari dan mutu pendidikan yang ada di pendidikan informatika maupun di FKIP. Oke, itu terkait tentang kondisi daripada mahasiswa. Nah, kemudian untuk dosen sebenarnya tidak ada terjadi perubahan, namun di sini ada satu hal yang saya harus sampaikan juga mungkin ke semua mahasiswa PI, bahwa untuk Ibu Maria Sogen ini sudah kembali aktif mengajar. Jadi kalau yang kemarin sudah sempat beliau ajar di mungkin semester 3 ataupun semester 5, nah kali ini mungkin Ibu Maria akan mengajar di semester genap, itu kemungkinan besar di semester 2, 4, dan 6. Ya, baik. Jadi di sini ada penambahan dosen, di mana Ibu Maria yang sudah awalnya pertama studi, lanjut S3, nah sekarang sudah masuk di tahap akhir dan sudah kembali lagi ke itu untuk kondisi dari. Nah, ini kurikulum yang sudah berlangsung, itu totalnya ada 26 mata kuliah, ditambah dengan PPL yang sudah berlangsung di semester ganjil. Totalnya itu ada 72 SKS. Kemudian setelah itu, nah ini, ya. Ya, untuk tadi sudah dijelaskan
sampaikan juga untuk kalender akademik untuk semester ganjil ini sudah berakhir, di mana ada terjadi beberapa penyimpangan juga untuk jadwal yang ada, yaitu UTS, UAS itu seharusnya berlangsung di 25 Oktober sampai 29 Oktober untuk UTS, UAS-nya 3 sampai 7 Januari, dan ternyata masih ada beberapa kelas yang mengalami keterlambatan. Nah, diusahakan untuk kedepannya ini juga menjadi momen untuk evaluasi, ke depan harus diperbaiki. Kemudian setelah itu untuk evaluasi. Nah, ini evaluasi dari hasil belajar mahasiswa di semester ganjil 2021-2022. Ternyata dilihat ada beberapa angkatan itu terjadi peningkatan IPS, ya. Kemudian ada juga yang mengalami penurunan. Nah, ini mengalami penurunan. Di sini hanya terjadi di satu angkatan saja, yaitu di angkatan 2020. Ya, di mana indeks prestasi yang sementara itu dari 3,53 turun menjadi 3,12. Nah, ini harus diperbaiki lagi berdasarkan rapat evaluasi dari Prodi. Ternyata banyak sekali mahasiswa yang tidak tuntas kuliah, dan ya tidak lebih ke tidak tuntas kuliah, ada yang lalai, kemudian nilainya juga tidak mencapai nilai kelulusan. Oke, itu untuk IPS. Kemudian untuk di sini kalau kita lihat juga untuk angkatan 2019 ini kita perlu berikan apresiasi khusus. Boleh kalian tepuk tangan tapi dalam bentuk emoticon saja ya, tanpa ini apa ya. Ya, di sini untuk 2019 terjadi peningkatan drastis dari 3,45 menjadi 3,58. Dan kalau dilihat di sini IPK tertinggi dari semua angkatan berada di angkatan 2019, ya IPS, sorry bukan IPK. Kemudian kita lihat lagi untuk IPK. Nah, ini untuk IPK di sini ya masih juga ada yang terjadi penurunan ya di angkatan 2020, namun kalau kita lihat tidak terlalu signifikan, dari 3,55 turun ke 3,49. Nah, di sini mungkin terlihat ada beberapa mahasiswa saja yang mungkin lalai sehingga mempengaruhi IPK untuk rata-rata IPK untuk semua di angkatan tersebut. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan ini saya juga langsung menghimbau agar semua berlomba-lomba untuk meningkatkan prestasi, sehingga pada saat yudisium di semester genap ke depan, diharapkan kalau bisa semua angkatan itu naik, dan kalau bisa juga jangan lagi 2019, kalau bisa di angkatan-angkatan lain juga harus melampaui IPK yang ada di angkatan-angkatan lainnya. Oke, kemudian setelah itu, nah kita langsung masuk ke rencana semester genap. Nah, untuk rencana semester genap ini jadwal sudah ada, nanti akan disebarluaskan. Saya langsung saja mungkin ke kalender akademiknya. Itu untuk perkuliahan itu akan berlangsung dari 7 Februari sampai 27 Mei 2022. UTS-nya akan berlangsung pada tanggal 28 sampai 1 April, dan UAS-nya itu pada 23 sampai 27 Mei. Nah, diharapkan juga untuk semua dosen juga agar bisa mengatur sehingga jadwal perkuliahan itu berjalan sesuai dengan kalender akademik yang ada. Sehingga waktu yudisium ini, jujur saja pada waktu yudisium ini banyak sekali data-data yang belum masuk, diakibatkan karena tidak sesuai dengan kalender akademik yang ada. Oke. Kemudian untuk jadwal semester genap ini nanti tinggal saya sebarluaskan saja, sudah ada. Kemudian mungkin saya gambarkan saja secara garis besar. Untuk total mata kuliah itu 27 mata kuliah ditambah dengan KKN dan skripsi.
Nah, itu berada di semester 2, 4, 6, dan semester 8. Sehingga totalnya itu ada 78 SKS. Kemudian untuk mahasiswa KKN, nah ini pada kesempatan kali ini juga bisa melihat total untuk mahasiswa KKN program studi pendidikan informatika berjumlah 16 orang. Ya, ini akan dilakukan pada tanggal 3 Februari nanti. Jadi diharapkan untuk bersiap diri untuk masuk ke program KKN ini. Ya, kemudian untuk mahasiswa skripsi. Nah, untuk mahasiswa skripsi angkatan yang ketiga itu masih tersisa 7. Jadi kalau pada kesempatan kali ini ada yang hadir, diusahakan untuk bisa diselesaikan pada semester genap ini, dan juga bisa menghimbau ke teman-teman yang lain agar bisa mempercepat skripsi ini. Kemudian juga untuk angkatan keempat ini akan masuk ke skripsi 2 orang. Begitu juga dengan angkatan kelima, itu juga akan ada 14 orang yang masuk ke dalam program skripsi. Ya, kemudian kegiatan kemahasiswaan. Nah, di sini saya akan ini berdasarkan laporan koordinator kemahasiswaan bahwa ada beberapa kegiatan yang diikuti oleh mahasiswa PI. Yang pertama itu paduan suara mahasiswa. Ya, walaupun jumlahnya juga tidak banyak, karena kebetulan saya juga biasanya menjadi koordinator paduan suara. Ya, di sini kalau bisa untuk mahasiswa-mahasiswa lain yang memiliki minat dan bakat yang sesuai, usahakan masuk. Dikarenakan karena apa? Karena masuk pada kegiatan mahasiswa ini, kalian mendapatkan kredit poin. Nah, pada saat akhir nanti kalian skripsi, kredit poin itu akan dihitung dan ya dia akan diakumulasi. Kalau misalkan sudah sesuai, sudah mencapai batas yang sudah ditentukan, maka kalian layak untuk ujian skripsi. Kalau tidak, maka tidak akan dilayani untuk ujian skripsi. Nah, ini saya harus tekankan lagi agar mahasiswa lebih aktif lagi. Ya, kemudian ada kegiatan Mapala. Ini juga kebetulan saya juga masuk dalam pembina. Ini juga mungkin tidak sampai 5 ya untuk mahasiswa PI. Kemudian ada lagi PMK dan KMK. Nah, PMK itu untuk mahasiswa yang Kristen dan KMK itu untuk yang Katolik. Ini juga kalau bisa aktif, sehingga ada kegiatan-kegiatan itu bisa dilaporkan ke kemahasiswaan sehingga bisa mendapatkan quality point. Kemudian ada lagi yang ini sudah baru dibentuk sih sebenarnya, yaitu komunitas fotografi dan videografi. Ya, ini mungkin kesempatan wisuda kemarin, kita program studi pendidikan informatika itu dipercayakan untuk ambil andil dalam wisuda tersebut, di mana kita buka studio foto untuk para wisudawan dari UCB. Nah, diharapkan kalau bisa juga yang memiliki minat bakat yang sesuai bisa bergabung. Koordinatornya juga sudah dibentuk, nanti tinggal diinformasikan di grup kemahasiswaan. Ya, jadi selain 4 ini 4 yang baru terdata, namun ada banyak sekali kegiatan-kegiatan kemahasiswaan di UCB yang bisa kalian ikuti. Nah, kemudian juga mengenai prestasi. Nah, prestasi untuk PI ini belum ada yang mendapatkan prestasi. Belum, mungkin ada tapi belum dilaporkan ke Prodi. Nah, sehingga pada kesempatan kali ini juga belum bisa dilaporkan dari program studi. Oke, itu mengenai kegiatan kemahasiswaan. Nah, kemudian ya ini sudah masuk ke yang terakhir. Ini sebenarnya simpulan dari yang tadi saya sudah sampaikan. Yang pertama tentang keaktifan perkuliahan. Nah, ini kalau dilihat dari grafik tadi, maka di angkatan 2020 yang mengalami penurunan. Oleh karena itu, diharapkan agar setiap mahasiswa lebih aktif lagi untuk kuliah,
dan apabila ada mengalami kendala, itu segera laporkan ke dosen PA. Nah, jadi saya juga sudah beberapa kali mengurus problem yang ada pada perkuliahan, namun sangat disayangkan sekali permasalahan itu tidak dilaporkan ke PA. Nah, tidak dilaporkan ke PA. Nah, jadi PA tidak akan mungkin bisa teruskan lagi ke pimpinan prodi. Jadi segala jenis problem itu seharusnya kalian langsung laporkan ke dosen PA kalian masing-masing. Ya, kalau memang kalian lupa kalian punya dosen PA, nanti bisa datang ke saya, kemudian saya ini sampaikan dosen PA-nya siapa-siapa saja. Nah, hal itu kenapa saya sampaikan, karena ada beberapa di antara kalian yang sampai saat ini masih salah PA. Dosennya, misalkan saya datangnya ke Pak Yondi. Nah, misalkan seperti itu. Itu masih banyak sekali, dan ada yang memang sama sekali melompati hal ini. Jadi tidak pernah PA, tiba-tiba kuliah. Nah, tiba-tiba pada saat nilai mau dikeluarkan, nanti baru kaget rame-rame datang, Pak, saya punya belum di-approve, saya punya belum di-approve. Nah, kebiasaan-kebiasaan seperti ini harus dihilangkan. Ya, karena itu PA sangat penting. Dia yang akan membuat strategi perkuliahan kalian selama kalian kuliah di UCB, khususnya di Prodi PI. Nah, kemudian hal yang kedua yaitu keterlibatan dalam penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, pada saat sekarang ini untuk kurikulum yang terbaru, itu kalian juga diharapkan untuk terlibat dalam penelitian. Nah, terkadang hanya terlibat di penelitian itu pada saat akhir deskripsi, bukan seperti itu. Jadi penelitian itu bisa kalian terlibat, ya kerjasama juga dengan dosen, ya penelitian bersama, tidak pada saat skripsi saja. Nah, begitu juga dengan PKM. Nah, PKM ini juga terjadi hanya di KKN, padahal ini juga bisa berlangsung di beberapa mata kuliah. Ya, oke. Kemudian untuk kegiatan kemahasiswaan tadi sudah saya sampaikan ada 4, namun ya perlu ditingkatkan lagi. Kalau misalkan kalian ada ide-ide tentang kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, bisa kalian langsung sampaikan ke koordinator kemahasiswaan di bawah naungan oleh Pak Yonli Benfinit. Silakan kalian sampaikan kalian punya mungkin aspirasi ke beliau untuk bisa dibentuk kegiatan-kegiatan di Prodi Pendidikan Informatika. Nah, begitu juga dengan prestasi mahasiswa. Nah, ini sama sekali belum ada untuk mahasiswa PI. Nah, kalau misalkan ada, nanti bisa dilaporkan juga melalui Pak Yonli, bagian Kema. Oke, kemudian poin lagi yang kelima, itu pembelajaran daring menggunakan e-learning. Nah, pembelajaran daring menggunakan e-learning ini jujur saja masih banyak yang belum menggunakan. Jadi pada saat dosen menggunakan e-learning, ada beberapa tugas, kemudian ujian, UTS, UAS yang tidak terkumpul di e-learning. Sehingga pada saat akhirnya nilainya itu tidak lulus. Nah, terkadang ada yang masih lupa password dan seterusnya. Nah, lupa password, tanyakan ke dosen prodi. Dosen prodi tidak akan mungkin tahu karena itu privasi kalian ya. Jadi sebaiknya kalau dibuat akun, disimpan catatannya, username dan password di handphone kalian agar tidak lupa. Oke. Kemudian ya tadi bimbingan PA. Nah, bimbingan PA ini masih banyak yang lalai regis. Sampai pada saat akhir itu baru ditemukan catatan dari keuangan bahwa ada beberapa mahasiswa yang masih lalai regis. Ini juga kalau bisa dihilangkan untuk semester-semester ke depan. Kemudian lalai KRS, KHS, seperti yang tadi saya sudah sampaikan juga kalian abaikan semuanya. Ya, oke. Ini ke depan otomatis kalau kalian tidak dilayani oleh PA, maka otomatis nilai kalian tidak akan diinput di sistem. Nah, kemudian yang terakhir ini berdasarkan hasil rapat prodi ya dan fakultas, ternyata attitude mahasiswa ini menjadi masalah utama yang ada di FKIP maupun yang ada di pendidikan informatika. Ya,
banyak mahasiswa, ya mungkin kalian punya era ini mungkin berbeda dengan era-era kami, namun attitude ini tetap harus dijaga. Ya, terkadang kalau ketemu dosen tidak tegur sapa. Nah, kemudian ada misalkan ada ingin protes atau komplain dan seterusnya, itu dengan tidak caranya juga dengan tidak sopan dan seterusnya. Itu ada beberapa komplain-komplain dari dosen. Nah, terkhususnya dari dosen luar, itu juga kita harus hindari. Jaga attitude kalian, oleh karena kita punya moto di UCB itu kasih. Kalian sebenarnya sudah tahu. Semua hal itu kita harus jaga. Kita juga mencerminkan bahwa kita memang mahasiswa dari UCB. Kita bukan mahasiswa dari universitas lain. Itu ciri khas kita. Nah, jadi attitude mahasiswa ini harus diperbaiki. Ini hal utama. Kemarin kita hanya rapat bahas paling banyak tentang attitude. Ya, attitude antara mahasiswa dengan dosen, begitu juga dengan mahasiswa, mahasiswa dengan dosen di luar FKIP. Itu juga kalian harus jaga. Ya, saya rasa tidak ada salahnya kalau misalkan kalian ketemu dosen, tegur sapa. Ya, jadi ini masalah utama. Dan bukan hanya di FKIP, tapi juga di fakultas-fakultas lain. Tidak perlu kalian tiru fakultas lain, tapi bisa kalian juga buat karakter sendiri bahwa FKIP, mahasiswa-mahasiswa FKIP itu mahasiswa-mahasiswa yang baik. Oke, itu saja mengenai yudisium dari semester ganjil dan juga rencana semester genap. Dan di akhir dari presentasi ini saya akan memperlihatkan ini mungkin kalian tunggu-tunggu dari tadi, yaitu perankingan. Nah, untuk perankingan, ya ini saya mulai dari angkatan 2021. Nah, boleh kalian tepuk tangan, tapi pakai emoticon saja ya. Ya, jangan diaktifkan mic-nya. Ya, untuk angkatan 2021 di sini ya, yang mendapatkan IPK tertinggi untuk urutan 1 ini kalau mau dibilang semuanya sama ini ya. Satunya ini banyak sebenarnya. Ya. Jadi untuk urutan 1 itu ada Samaria Henderina Wenipada bersama dengan Grace Selin Buik, kemudian Siki Liliana Oematan, Trivantri Warata, kemudian 3,59 juga ada Anggi Riulaka, Mardison Ingoe, kemudian Bonifasius Malo, kemudian Lukas Natapuling, Yanuaria Bria, Edgar Dila. Ya. Kemudian setelah itu ada Elizabeth Beama dan juga Sergius Mawata. Nah, jadi untuk peringkat 2 dan 3 saya rasa saya tidak perlu membacakan karena peringkat 1 sudah sangat banyak sekali. Nah, untuk semester 1 ini IPK kalian kalau saya mau bilang ini sudah sangat bagus. Tapi kalau bisa ditingkatkan lagi. Ada kakak semester kalian yang punya IPK 4. Itu harusnya menjadi motivasi untuk kalian semua untuk mencapai IPK 4 tersebut. Ya. Jadi silakan kita berikan aplaus untuk nama-nama yang tadi saya bacakan untuk IPK tertinggi di angkatan 2021. Ya, sekian banyak tadi. Ini kalian punya persaingan ketat sekali. Jadi nanti akan terlihat di semester genap pasti nanti sudah mulai terlihat perbedaannya. Ya. Jadi kalau bisa nama-nama yang tadi yang 3,59 ini pertahankan. Ya, kalau bisa ranking peringkat 1 dipertahankan, kalau bisa sebanyak ini juga.
Ya, oke. Kalau bertambah lebih baik lagi. Oke, itu untuk yang angkatan 2021. Kemudian untuk angkatan 2020. Ya, mungkin saya mulai dari IPS dulu. Nah, untuk IPS tertinggi itu oleh Justina Wadu. Peringkat pertama. Untuk peringkat yang kedua itu ada Kesia Ratu, kemudian Jessica Neno, kemudian Gabriel Naros, Angela Primanae. Dan urutan yang ketiga tidak perlu saya bacakan lagi karena tadi sudah sangat banyak di urutan kedua dengan IPK 3,75 yang tadi. Kemudian IPS. Sedangkan IPK, nah ini yang IPK ini yang biasanya seru di sini. Oke, untuk IPK tinggi masih dipegang oleh Angela Primanae dengan IPK 3,91. Kemudian diikuti oleh Lucia Trisnasiki 3,78 dan urutan 3 itu ada 2 orang, yaitu Teresia Avila Dangut dan Gabriel Naros. Kita berikan aplaus untuk mereka. Oke, baik. Kemudian untuk angkatan 2019, nah ini yang tadi rekor IPK tertinggi untuk angkatan mereka. Untuk IPS tertinggi itu diperoleh oleh Ramli Meno dengan IPS 3,77. Kemudian setelah itu diikuti oleh Yasinta Febrianti Inanua 3,75. Kemudian sama juga oleh Adriana Domaking 3,75, sama juga 3,75 oleh Diana Tamuina, kemudian Helen Timuneno dan Vivi Angela Bulan. Itu untuk IPS tertinggi di angkatan 2019. Sedangkan IPK tertinggi urutan pertama oleh Aranci Amheka 3,71. Kemudian Adriana Domaking 3,68 dan urutan ketiga Helen Timuneno 3,67. Kita berikan aplaus untuk mereka bersama dengan dosen PA mereka masing-masingnya. Di sini ada Pak Yonli, kemudian juga ada dosen PA Ibu Diana, Pak Dekan, Pak Gerlan, dan juga saya ya. Jadi itu merupakan prestasi kalian bersama dengan dosen PA kalian masing-masing. Kemudian untuk angkatan yang terakhir 2018 ya, untuk yudisium kali ini hanya semester berjalan ya sampai semester 8. Ya, untuk angkatan 2018 ini mereka punya IPS semua sama. Hampir semua sama. Karena mereka hanya satu program PPL dan nilainya A semua, sehingga IPS-nya mereka 4, hampir semua 4. Ya, proses scroll ke bawah, IPS-nya hampir sama semua. Ya, jadi aplaus untuk semua yang angkatan 2018. Nah, kemudian kita pindah ke IPK. Ya, untuk IPK yang tertinggi masih dipegang oleh Rosalinda Bena dengan IPK 3,85. Kemudian diikuti oleh Aderia Malekosa, terpaut tipis sekali 3,8, kurang 0,05. Ya. Kemudian diikuti untuk peringkat ketiga yaitu Francisca Harum dengan IPK 3,76. Ya, kita berikan aplaus juga untuk angkatan 2018. Ya, saya rasa cukup sekian. Ya, saya memang tempatkan ini paling akhir karena supaya buat kalian penasaran. Ya, jadi selamat untuk semua yang sudah masuk dalam peringkat teratas. Tingkatkan terus prestasi kalian dan saya juga mengharapkan untuk mahasiswa-mahasiswa lain yang tadi mungkin namanya belum dibacakan pada kesempatan kali ini dalam perankingan diusahakan di periode genap ada perubahan, nama-nama baru yang masuk. Kalau dilihat yang tadi, itu memang ada beberapa perubahan.
Itu apresiasi khusus untuk mereka. Mereka sudah berusaha bekerja keras, belajar giat, sehingga bisa mendapatkan prestasi ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Saya kembalikan ke MC Ibu Yati. Terima kasih Pak John Einstein, Eskom MCS. Berikutnya saya berikan kesempatan kepada Bapak Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris untuk memberikan kita informasi terkait evaluasi hasil belajar mahasiswa program studi pendidikan bahasa Inggris kepada Bapak Krismas AT, SS M.Hum, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Yati untuk mengizinkan saya untuk bisa berbicara. Baik, pertama-tama saya mengucapkan apresiat bagi semua mahasiswa-mahasiswi yang telah melewati semester ganjil kemarin. Kalian sungguh luar biasa sehingga sampai pada tahap ini. Izinkan saya untuk bisa menyapa Dekan Fakultas Keguruan dan Pendidikan UCB, Pak Gerlan yang bersama-sama dengan kita. Terima kasih Pak untuk waktu dan kesempatan bersama-sama kita pada yudisium 2 prodi ini. Pak John Einstein selaku Ketua Program Studi Pendidikan Informatika, ya, yang saya hormati, bersama Ibu Sekretaris Prodi PI, Ibu Diana Palu, dan juga Sekretaris Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris, Ibu Selviana Dapalawa, dan juga para dosen yang terlibat pada kegiatan Zoom, kegiatan yudisium akhir ini. Ada beberapa yang saya lihat, ada Pak Yonli, ada Pak Vicky, ya, Pak Darius, dan beberapa dosen lain. Ya, terima kasih untuk bergabung bersama kita pada sore hari ini. Ya, kita mengucap syukur kepada Tuhan untuk semua hal yang telah Tuhan lakukan sehingga sampai dengan hari ini kita masih dalam keadaan sehat. Mungkin ada yang batuk pilek, saya pikir itu biasa kan cuaca yang kurang mendukung, tetapi kita masih diberikan kesehatan, itu merupakan anugerah. Ya, senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, mungkin saya tidak berpanjang kata, izinkan saya untuk bisa share screen untuk menampilkan hasil dari yudisium akhir semester Gasal, ya, periode tahun akademik 2021-2022. Ya. Oke. Saya langsung saja pada beberapa hal penting yang mungkin ingin saya sampaikan. Tadi Pak Ketua Program Studi Pendidikan Informatika sudah banyak menguraikan banyak hal yang mungkin adik-adik perlu cermati. Jadi saya hanya mungkin menekankan beberapa hal, bukan saja kepada mahasiswa-mahasiswi kami di Program Studi Bahasa Inggris, tapi juga semua mahasiswa-mahasiswi yang terlibat pada kegiatan yudisium hari ini. Sejauh ini jumlah mata kuliah dan SKS pada semester ganjil yang sudah diampu dan juga ditempuh oleh mahasiswa itu berjumlah 76 SKS yang dibagi pada semester 1 ini ada 11 mata kuliah, ya, dengan 24 SKS. Ya, semester 3 ada 11 mata kuliah, 24 SKS juga. Semester 5 masih tetap 24 SKS. Ya. Ini mungkin ada yang bertanya kenapa kok padat sekali, ya. Saya ingin menjelaskan sedikit khususnya untuk mahasiswa-mahasiswi program studi bahasa Inggris. Kami memang padatkan itu pada kurikulum supaya pada saat nanti Anda berada pada semester mulai semester 6, semester 7 ya, semester 7 ke atas itu Anda tidak akan memprogram lagi mata kuliah ketika melakukan PPL, ya, program pengalaman lapangan itu Anda tidak perlu memikirkan lagi harus kuliah begitu, sehingga tidak mengganggu. Sebab kami melihat bahwa
ada beberapa sekolah yang tidak mengizinkan, ya. Seperti saya contohkan di Citra Bangsa itu kadang-kadang mereka tidak mengizinkan mahasiswanya untuk mengikuti perkuliahan selama mengikuti PPL, sehingga kami tidak ingin hal itu terjadi dan membuat penilaian setiap mahasiswa itu menjadi berkurang hanya karena tidak bisa mengikuti perkuliahan pada saat mereka melakukan PPL. Itulah sebabnya SKS yang harus diambil itu dibesarkan memang, ya, maksimalkan, gitu. Yaitu 24 SKS. Nah, itulah sebabnya mungkin ada yang bertanya kenapa harus banyak aktivitas di semester awal sampai pertengahan, ya karena tadi itu, ya, sehingga nanti di semester 7-8 itu Anda cukup melakukan PPL dan juga mengerjakan skripsi, ya mungkin ada seperti sekarang pergantian semester 7 ke 8 ini dilakukan KKN. Nah, itu biasanya 1 bulan itu sudah selesai, sehingga habis itu fokusnya langsung ke skripsi. Nah, ya, biasanya ya kami menerapkan prinsip kurikulum yang padat di awal. Nah, itu karena itu alasannya. Oke. Lanjut saja, saya memberikan informasi dulu sebelum saya baca siapa-siapa saja yang nanti masuk di dalam kategori yang memiliki IPS, ya, dan juga IPK tertinggi pada program studi pendidikan bahasa Inggris. Nah, mungkin saya sedikit menjabarkan dulu terkait dengan kegiatan yudisium yang sudah dilakukan ini. Ini tentunya ada banyak mahasiswa program studi bahasa Inggris yang mungkin bertanya kenapa kita sudah dilakukan yudisium sementara ada nilai-nilai yang mungkin belum, ya, mereka dapatkan pada siakat, gitu. Nah, alasannya itu karena ada beberapa mahasiswa yang memang belum menginput KRS, ya, dan juga itulah sebabnya sehingga dosen itu belum memasukkan nilai. Nah, jadi jangan salahkan juga jika nilainya belum terlihat di siakat, alasannya karena kalian terlambat, ya, terlambat untuk memasukkan menginput KRS online, sehingga administrator itu tidak bisa melakukan pembagian kelas atau distribusi kepada kelas kepada mahasiswa yang masuk dalam kelas tersebut. Jadi saya motivasi supaya mulai semester berikut itu kalau bisa didahulukan dulu KRS-nya dan baru kalian mengikuti perkuliahan, ya. Jangan sebaliknya, mengikuti perkuliahan baru mengisi KRS. Nah, itu alurnya sudah salah. Oke, jadi nanti setelah kegiatan yudisium ini, saya harapkan supaya mahasiswa PBI supaya segera melakukan yudisium nilai itu dan juga melakukan persiapan pengisian KRS online semester genap, ya. Jadi nanti dengan dosen PA silakan ini. Kalau sampai tidak tahu dosen PA, nah itu keterlaluan, gitu. Karena sudah sekian tahun tapi kalian tidak tahu dosen PA-nya siapa. Oke, saya lanjut lagi. Nah, ini terkait keuangan. Kenapa saya angkat ini sebagai informasi yang perlu saya sampaikan? Alasannya adalah karena banyak mahasiswa yang saya lihat, terutama saya tidak tahu kalau di PI, tapi kalau di PBI itu mereka terkendala dengan keuangan pada semester, ya, untuk membayar registrasi semester, ya. Jadi saya ingin dan juga saya harapkan supaya mahasiswa itu selalu berkonsultasi dengan dosen PA. Jadi dosen PA itu harus kalian anggap sebagai, ya, orang tua yang ada di kampus ini, ya. Jadi kadang-kadang mungkin saya tahu juga ada yang takut, ya, ada yang takut karena mungkin waktu di WA saja dia tidak balas misalnya, atau ketemu selalu sibuk misalnya, gitu. Ya, tetapi jangan pernah patah semangat, ya. Selalu usahakan supaya namanya kalian mahasiswa, ya, bukan siswa lagi. Jadi usahakan supaya berkonsultasi baik dengan dosen PA. Nah, terkait dengan masalah keuangan ini pasti ada solusinya, begitu. Jadi kalau misalnya semester ini atau semester yang ke depan ini ada problem keuangan, mungkin orang tua yang mungkin karena pandemi tidak dapat honor atau mungkin jualan di pasar tidak laku misalnya gitu. Nah, itu tolong disampaikan kepada dosen PA, ya. Nanti dosen PA akan mencari solusinya. Nah, saya ingin sampaikan juga kepada mahasiswa kami, yaitu bahwa untuk mahasiswa yang semester sorry, ini ada informasi dia tidak putar, ya.
tidak tertampil. Saya coba share ulang ya. Semoga sudah bisa. Ada informasi katanya slide saya tidak tertampil. Bisa? Bisa ya? Oke. Oke, mohon maaf, teknologi kadang-kadang membuat kita sedikit jadi ini. Nah, jadi ya saya ulangin lagi. Solusi yang saya sendiri tawarkan bersama-sama dengan Bapak Ibu yang ada di Prodi yaitu bahwa semua yang di semester 3 ke atas itu kami selalu prioritaskan untuk semua mereka itu mendapatkan beasiswa. Ya, terutama bagi mereka yang kurang mampu, apalagi mereka yang tadi itu pada poin yang pertama ini yaitu masalah keuangan. Untuk itu jangan cepat-cepat berpikir aduh saya ada masalah keuangan, sudah saya mundur sajalah, tunggu sampai nanti orang tua ada uang baru. Jangan ya. Saya sangat tidak senang ketika ada mahasiswa yang langsung pesimis, ya, daya juangnya itu rendah. Ya. Jadi saya harapkan ikut dulu, nanti di semester 3 baru kita akan coba untuk mencari beasiswa untuk Anda semua. Gitu. Ya. Jadi usahakan supaya Anda tetap berkuliah. Gitu. Karena apa begitu? Karena ini kan bekerja dalam sistem. Seandainya nanti dalam sistem itu Anda tidak ikut 2 semester ya, sebenarnya Anda sudah merugikan diri sendiri. Ya. Itulah sebabnya saya mau supaya Anda mengikuti sampai semester 3, nanti kita coba untuk masukkan dalam program beasiswa jika Anda tidak mampu. Ya, saya pikir sekarang beasiswa yang terlalu banyak, ya, apalagi saat ini L2DK sudah ada di Kupang, di NTT, sehingga lebih memudahkan kita untuk bisa memilih mahasiswa yang tidak mampu itu untuk bisa dimasukkan dalam program beasiswa. Oke, lalu yang berikut adalah masih terkait keuangan ini. Saya juga mengharapkan untuk mahasiswa PBI ini untuk bisa melakukan registrasi semester sebelum mengikuti perkuliahan. Nah, janganlah kalau misalnya orang tua sudah kasih uang, lalu kalian menahan, saya beli pulsa HP dulu lah begitu. Ya. Kalau memang sudah ada itu, jangan lupa ketika batas waktu registrasi semester langsung dilakukan pembayaran. Kenapa? Karena kalau tidak, biasanya uang itu terpakai. Gitu. Ya, jadi selalu diusahakan supaya dibayar dulu sebelum mengikuti perkuliahan. Ya. Karena sering mahasiswa itu suka menumpuk. Nanti semester berikut saja, semester berikut. Akhirnya ya tagihannya lebih banyak membekak, mereka tidak bisa bayar, ya udah pelan-pelan mundur dari situ. Nah, ini yang kami tidak mau terjadi pada mahasiswa di PBI khusus. Oke. Yang berikut juga untuk melakukan tracking, ya. Kami selalu harapkan supaya mahasiswa ketika membayar registrasi itu jangan lupa untuk menyerahkan bukti regis, ya minimal ada 1 fotokopi, ya, untuk dosen PA dan juga 1 rangkap itu untuk prodi. Kenapa begitu? Karena biasanya itu informasi terkait keuangan ini selalu ditanyakan. Misalnya setiap semester itu ada ditanya apakah mahasiswa A, B, C ini sudah bayar? Oh, dan sudah. Terus mana buktinya? Nah, karena tidak ada bukti, kami juga tidak bisa menunjukkan ya, kepada yang meminta, ya biasanya terkait bidang keuangan. Nah, untuk itu jangan lupa untuk titipkan, ya, minimal jika tidak saya tidak punya uang untuk fotokopi, ya sudah mari sinilah saya yang fotokopi, ini kebetulan ada printer, kita fotokopi di sini, kamu bawa aslinya, kami simpan fotokopinya. Nah, supaya arsip, jadi di prodi ketika ditanyakan, nah mahasiswa ini sudah membayar, gitu. Ya. Itu juga mengantisipasi jika nanti, karena sering ada mahasiswa dulu kalau semester berikut yang tahun akademik sebelumnya itu ada yang sampai hilang. Dia mau urus PPL, mau skripsi, diminta bukti bayar, bukti regis aslinya sudah tidak ada. Ya, mungkin ada yang kena hujan, hilang dan lain sebagainya. Nah, ini untuk meminimalisir persoalan di kemudian hari, saya harapkan supaya bukti itu bisa ada di beberapa tempat, ya, salah satunya di dosen PA dan juga di prodi. Oke. Nah, terkait dengan perkuliahan, ya, karena kita tahu pandemi masih belum berakhir, sehingga kita masih menggunakan blended learning. Ya, blended learning di sini kita akan mixkan dengan yang offline, ya, tatap muka, dan juga dengan online. Ya. Jadi saya berharap supaya mahasiswa bisa mengikuti kegiatan perkuliahan. Ya. Kalau saya lihat selama ini mahasiswa, ya saya tidak tahu kalau di PBI, tapi di PBI itu biasanya mereka berpikir kalau kuliah namanya kuliah, ya itu masih konvensional, jadi harus bertemu dengan dosen.
Jadi dosen harus ada di hadapan mereka. Nah, itu baru namanya kan kuliah. Saat ini saya ingin sampaikan bahwa eranya sudah berbeda. Ya. Jadi adik-adik harus melihat atau mengikuti perkembangan yang ada. Bahwa saat ini kita ini sudah ada dalam era digital, di mana perkuliahan ini terkadang tidak harus bersama-sama dengan dosen. Ya. Saya kasih contoh saja, misalnya untuk mencari simple present tense contohnya, tidak harus menunggu sebenarnya dosen mengajar. Ya. Karena ketika kalian ketik saja satu kata kunci ya di YouTube seperti itu sudah banyak informasi. Mungkin kami sebagai dosen itu hanya sebagai motivator, ya, memberikan motivasi bahwa ini seperti ini, atau memberikan penguatan. Oh, present tense itu jangan lupa isi itu tuh harus pakai S ya. Kenapa begitu? Nah, mungkin di kelas-kelas tatap muka itu kalian bisa tanyakan. Nah, seperti itu. Tapi tidak selamanya harus menunggu, harus dosen-dosen. Ya. Jadi mari kita merubah mindset kita bahwa saat ini kita sudah dalam era digital. Gitu. Kita harus bekerja, tidak selamanya bekerja harus di kantor. Ya. Bekerjanya bisa dari rumah. Kalian juga begitu. Kuliahnya bisa juga dari rumah. Ya. Saat ini kalau misalnya kalian sudah pernah menerima mata kuliah UT dari UT, ya, Pancasila, Bahasa Indonesia, itu kan hampir semua itu, bukan hampir semua itu dibuat dalam online. Nah, hal itu yang kita ingin coba ke depannya dibuat itu. Sehingga biar ada pandemi, tidak ada pandemi, tetap perkuliahan online tetap jalan. Nanti di tatap muka itu jika ada pertanyaan yang itu silahkan ditanyakan. Oke. Yang berikut juga adalah kenapa saya masukkan bahwa SIPEN itu harus aktif ya. Karena saya dapati bahwa terkadang SIPEN itu tidak, dia menunggu juga, dia menunggu dari dosen. Nanti kalau dosennya masuk ya baru saya masuk juga begitu. Tapi kalau tidak ada informasi berarti tidak masuk. Nah, itu salah. Ya, namanya SIPEN, namanya dia penanggung jawab mata kuliah, maka dia berhak untuk mengkoordinasikan perkuliahan dengan dosen ya minimal itu hari sebelumnya. Sudah sampaikan, Pak, Bu, maaf besok Bapak ada kelas dengan kami, mungkin kalian bisa tahu apakah nanti masuknya online, offline, atau seperti apa. Ditanyakan dengan bijak, dengan baik, sehingga dosen juga bisa menjawabnya dengan baik. Ya. Ada kadang-kadang tanya itu tidak pakai permisi lagi, langsung, jam berapa mau masuk? Ini kalau ulap kayak ini asisten dosen gitu ya. Ya, lebih seperti itu. Oke, jadi SIPEN ingat ketika Anda sudah tentukan sebagai SIPEN, tanggung jawab perkuliahan itu ada di pundak kalian. Yang berikut adalah saya ingin sekali menegaskan bahwa mahasiswa harus aktif. Nah, ini informasi yang saya ingin sampaikan kepada semua mahasiswa baik PBI, PI ya, bahwa jangan pernah merasa takut atau enggan gitu berkomunikasi dengan dosen. Ya, karena dosen itu bukan orang yang pas kalian datang langsung marah begitu ya. Ya, tidak selamanya. Ya mungkin dia marah karena ada sesuatu hal yang tidak mengikuti aturan akademik yang ada dan lain sebagainya. Ya, saya mau supaya kalian harus lebih aktif. Pak, Bu, ini saya tidak paham soal ini. Mungkin materinya sepertinya tidak terlihat dengan baik, Pak. Apakah bisa ini disampaikan lagi atau mungkin di-resign lagi ulang? Ya, jadi kita kirimkan kembali dan sebagainya. Saya tidak mengerti ini dan lain. Aktif dan aktif. Ya, itu yang saya mau. Ya. Jangan pernah berdiam, tunggu sudahlah. Yang penting nanti akhir semester dapat nilai. Itu saya yakin kalian tidak akan survive begitu, di dunia kerja nanti. Ya. Mari kita aktif untuk berkomunikasi. Ada WA, ada medsos lain, itu silakan digunakan. Oke, kiat sukses untuk perkuliahan, terutama nanti perkuliahan semester genap dan seterusnya. Jangan lupa ada 4 hal yang harus kalian pahami. Yang pertama saya ingin sampaikan, ketekunan itu penting sekali. Mari adik-adik tekun untuk bisa mengerjakan semua tugas ya. Jangan menganggap tugas sebagai beban, supaya Anda bisa menyelesaikan segala sesuatu gitu. Jadi berpikirlah bahwa ketika orang lain bisa menyelesaikan suatu tugas ya atau pemberian latihan oleh dosen, maka saya juga pasti bisa ya. Intinya apa? Tekun. Gitu. Yang berikut adalah optimis ya, jangan pernah merasa pesimis. Ya, adik-adik, saya ingatkan kembali lagi ya, walaupun masih di era pandemi kita jarang bertemu ya, tetapi sikap optimisme ini penting sekali. Jadi selalu optimis bahwa saya pasti bisa. Saya 4 tahun, 8 semester saya harus keluar dari kampus UCB. Saya tidak mau menjadi mahasiswa abadi. Optimis bahwa saya pasti bisa.
Semangat juang, daya juang Anda itu juga menentukan. Saya juga mengharapkan mahasiswa seluruh mahasiswa yang hadir pada sore hari ini, mari memiliki semangat juang yang tinggi supaya Anda juga bisa berhasil. Saya kadang-kadang berpikir ada mahasiswa yang selesai itu sampai 5 tahun, ada yang 6 tahun, mungkin sudah hampir DO, dipaksakan. Saya tidak mengerti kenapa sampai sesusah itu atau sesulit itu. Ya, padahal sebenarnya kan hanya ya namanya perkuliahan tidak terlalu susah. Mengikuti semua perkuliahan, ada penugasan dibuat dan lain sebagainya. Ya lain halnya kalau misalnya ada mahasiswa yang sambil kerja, ya mungkin saya tidak tahu. Ya, tetapi saya tegaskan sebenarnya semuanya bisa diatur. Semua mahasiswa UT itu hampir semua ini. Ya, saya sudah mengajar juga. Itu orang-orang tua yang bekerjanya luar biasa. Di malam hari mereka masih mengerjakan latihan, tugas, penugasan, dan sebagainya. Nah, mari kita memiliki semangat juang yang seperti itu juga. Walaupun sudah tua, belajar, kerja di pagi hari, sore misalnya mengerjakan latihan, dan sebagainya. Nah, jangan orang tua bilang apa, leha-leha lah, pokoknya diam, tenang, tunggu nanti dengan teman. Ada tugas sudah mau batang leher, orang bilang air di batang leher baru dikerjakan. Nah itu ya tidak memiliki semangat juang yang tinggi. Yang terakhir fokus. Mari kita fokus ya, adik-adik fokus bahwa datang ke kampus UCB, ke Prodi PI dan juga PBI ini untuk fokus ya, selesai tepat waktu, mengerjakan semua sampai dapat gelar SPD langsung bisa bekerja. Ya, seperti untuk PBI saya kasih semangat, beberapa alumni kita sudah ada yang kerja di imigrasi ya, posting baik, ada yang jadi wakil kepala sekolah, jadi guru. Ya, saya sebagai dosen ya saya perlu senang sekali. Nah saya mau juga di mahasiswa PBI dan juga PI ini juga seperti itu. Habis selesai langsung dapat terima kerja, kalian bisa bekerja dan itu untuk kehidupan kalian juga. Kami hanya dapat apa ya, rasa sukacita saja. Oke. Ini 4 kiat sukses yang mungkin saya ingin sampaikan ya kepada adik-adik semua supaya masuk semester baru ini 4 kiat sukses ini diterapkan ya, jangan hanya disimpan tetapi diimplementasi. Oke, saya masuk yang paling terakhir yaitu pemeringkatan hasil belajar mahasiswa. Ya, saya mulai nanti dari angkatan ke-4. Memang angkatan ke-3 itu saat ini siapa ya? Itu Mas. Kita coba lihat. Katanya masih belum tertampil. Saya coba share. Share yang Oke. Ya, saya tidak tahu ini sudah bisa terlihat. Oke, saya izin sebentar karena masih ada kendala teknis. Saya stop share dulu. Sudah. Ya, oke. Saya tidak tahu, mungkin satu mahasiswa bisa melihat apakah ini slide-nya bisa terlihat atau terbaca di perangkat Anda, belum ya? Ada yang oke, kita coba lihat lagi.
Ya, mungkin kalau sekarang sudah bisa terlihat. Oke, baik. Ya. Oke, saya lanjut pada hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Ini hasil pemeringkatan. Ya, sebelum saya tunjukkan nama-nama yang ada, saya ingin supaya walaupun nama Anda tidak ada di sini, tetapi saya ingin supaya Anda tetap semangat, bahkan lebih semangat lagi. Wah, kenapa nama saya tidak ada di sini? Begitu. Jadi harus punya motivasi. Saya harus ada nama juga pada slide yang nanti Bapak Kaprodi tampilkan. Jadi jika tidak ada nama, jangan terkecil hati. Mungkin kalian ada di urutan keempat, gitu. Ya, usahakan supaya ada di 1, 2, dan 3. Nah, saya langsung tampilkan. Ini untuk angkatan keempat, ya, angkatan tahun 2018-2019. Saya ucapkan selamat kepada mereka yang ada pada peringkat pertama untuk IPK. Kenapa IPK? Karena mereka sudah melewati semua rangkaian kegiatan kuliahan, tinggal menyelesaikan tugas akhirnya. Yang pertama, selamat kepada Joan Melur, ya. Lalu kepada Sarah Yulian Ceperang, ya, dengan IPK 3,31. Lalu yang kedua ada Mega Clarita Moi, ya, ada di peringkat 2,97. Lalu yang ketiga ada Maria Lopez di peringkat 2,92. Ya, bagi saya ini masih masih rendah, khususnya mereka yang masih ada di 2. Usahakan supaya naikkan jadi 3. Ya, bagaimana caranya? Ambil short course, ya, dan juga bisa recourse. Kita supaya perbaiki lagi nilai-nilai yang mungkin masih C, supaya dapat IPK minimal, ya, ini untuk PBI dan PI, minimal harus keluar dari kampus ini dengan IPK 3. Ya, ini saya wanti-wanti kepada kalian semua supaya IPK-nya harus 3 saat kalian keluar dari kampus ini. Ya, jangan di bawah itu, supaya kalian bisa bersaing dengan lulusan-lulusan yang lain dari kampus lain. Oke, selamat untuk yang angkatan 4 ini. Lalu angkatan yang ke-5, ya, itu ada Juliana Lesesgeken. Ya, selamat kepada Juliana Lesesgeken dengan IPS-nya 4. Ya, kalau namanya IPS 4 itu berarti semua mata kuliahnya A. Ya, untuk yang berbahasa Inggris bisa tepuk tangan kepada Juliana karena semua nilainya A. Ya, dan IPS-nya 4. Lalu pada peringkat yang kedua ada Christina Malaka dengan IPS-nya 3,92. Ya, selamat juga. Ini mungkin ada yang dapat B sehingga dia turun sedikit. Oke, lalu yang ketiga itu sama, ya, IPS-nya ada 2 nama yaitu Rimo Baidengan, Francisca LN Sera, ya, dengan IPS 3,58. Ya. Lalu yang berikut untuk tahap IPK ada nama yang berbeda sedikit di yang ketiga, tapi untuk 1 dan 2 sama, yaitu Juliana Lesesgeken dan Christina Malaka. Untuk IPK ini kumulatif, artinya dari semester yang pertama sampai dengan semester saat ini, ya, ini di semester 5 mau naik semester 6, itu IPK-nya yang tertampil ini. Lalu dari hasil rekapan yang ketiga itu ada Ofrisna Leonokas dengan IPK 3,48. Nah, ini rekapan IP keseluruhan dari semester 1 sampai dengan semester 5 ini. Oke, saya ucapkan selagi lagi selamat kepada mahasiswa yang namanya telah tertera pada slide. Oke. Lalu untuk angkatan ke-6 tahun akademik 2020-2021 ini ada Benedikta Bekoten. Ya, lagi-lagi semua nilainya A sehingga IPS-nya 4. Ya, saya ucapkan selamat. Lalu di peringkat yang kedua ada 3 nama yang muncul, ada Herlina M. Wolor, Rovina, dan Apriani Wonga dengan IPS-nya 391. Ya. Lalu yang ketiga ada Rubia Y. Binti dengan IPS 374. Ya. Untuk IPK masih sama, Benedikta Bekoten dengan IPK 4. Ya, itu artinya semua nilainya A. Ya. Lalu yang berikut ada Herlina M. Wolor dan Rovina Lasena. Yang ketiga ada Apriani Wonga dengan IPK 3,89. Ya, kita berikan aplaus, dan juga bagi yang belum masuk dalam nama ini pada angkatan ini tetap semangat, ya. Oke, yang berikut adalah angkatan ke-7, ya.
tahun akademik 2021-2020 ya ada beberapa nama juga yang muncul, tapi pada 3 peringkat pertama itu, untuk yang peringkat pertama ada Desi Amni Awang ya dengan IPS 383. Ini mahasiswa yang semester 1 ya, tapi saya memberikan apresiasi karena IPS-nya sudah bagus ya. Belum ada IPK tapi IPS dulu kan hanya baru semester yang awal semester 1 383. Lalu selamat juga kepada Fort van der Wewo dengan IPS 363 ya. Ya. Lalu yang ketiga, pada peringkat yang ketiga ada Janalri S. Lakbe, Devri M. Ola, dan Stefan. Oke. Saya pikir itu mungkin yang saya ingin sampaikan supaya jangan terlalu lama karena sudah jam 4, sudah 2 jam berlalu. Maka pada akhir kata saya kurang sekian dan juga terima kasih, dan bagi adik-adik semua selamat memasuki semester genap tahun akademik 2021-2022. Kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua. Baik, itu saja dari saya. Untuk itu saya kembalikan lagi kepada moderator Ibu Yati. Terima kasih. Ya, kapan, Bu? Ya. Ya, kita tunggu sebentar. Ibu Silviana sedang ada gangguan sedikit pada laptopnya. Baik, terima kasih Bapak Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris, Bapak Krismas Ate, SSM Hum. Selanjutnya adalah pembacaan IPK mahasiswa tertinggi masing-masing prodi. Tadi telah dibacakan oleh kedua Kepro dari Pendidikan Bahasa Inggris dan Pendidikan Informatika. Namun izinkan saya untuk sekali lagi IPK tertinggi 4,00 ini diraih oleh mahasiswa yang sama. Angkatan 2009 itu IPS tertinggi 4,00 dan IPK tertinggi 3,88. Ini juga diraih oleh mahasiswa yang sama. Suatu kebanggaan bagi fakultas, program studi terkhusus bagi dosen PA, juga dosen pengampu mata kuliah atas keberhasilan kalian semua. Nah, bagi mahasiswa yang memperoleh nilai memuaskan dan sesuai harapan, bangga boleh, namun jangan cepat puas dengan pencapaian yang sudah kalian dapat.
Sedangkan bagi mereka yang memperoleh hasil belum sesuai harapan, jangan berkecil hati dan kecewa. Karena ada pepatah bilang bahkan orang sukses ketika membuat kesalahan, mereka tetap maju, bergerak, dan tidak berhenti. Sebelum mengakhiri acara kita hari ini, izinkan saya meminjam kata motivasi dari Mahatma Gandhi sebagai suntikan semangat untuk kita semua. Hiduplah seolah tidak ada besok, belajarlah seolah-olah engkau hidup selamanya. Menutup acara yudisium kita, saya minta kesediaan Bapak Kepro Pendidikan Informatika, Bapak John Einstein, Eskom MCS, untuk memimpin kita dalam doa. Kepada Bapak Einstein, diserahkan. Oke, baik. MC, ya. Mungkin setelah doa ini diharapkan untuk semua jangan ini end meeting dulu, karena kita harus dokumentasi dulu. Saya rasa eranya kalian ini kan ini yang hal yang paling penting ya, dokumentasi. Siapkan gaya terbaik kalian setelah doa. Oke. Oleh karena itu, untuk menutup kegiatan yudisium hari ini, izinkan saya membawa doa ini dengan ajaran Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, terima kasih atas penyertaan-Mu ya Tuhan, setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami sudah melaksanakan kegiatan pada hari ini, dan pada kesempatan kali ini kami sudah melakukan yudisium semester ganjil 2021-2022. Tuhan, kiranya apa yang sudah kami peroleh di semester ganjil ini dapat menjadi evaluasi diri bagi setiap mahasiswa Tuhan, agar kedepannya mereka dapat meningkatkan prestasi yang mereka punya. Berikan selalu hikmat agar budi senantiasa, agar mereka dapat menempuh prestasi-prestasi di depan, pendidikan mereka juga dapat berhasil pada saatnya nanti ya Tuhan. Tuhan, Allah Bapa kami yang dalam kerajaan sorga, kiranya juga Engkau membimbing kami semuanya untuk memasuki semester genap tahun ajaran 2021-2022 yang akan berlangsung pada 7 Februari nanti ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu sertai kami agar kami dapat membenahi diri masuk ke semester genap ini, sehingga kami semuanya dapat memperoleh hasil yang baik ke depan ya Tuhan. Ini doa dan permohonan kami, ampun akan segala dosa kami, karena hanya dalam Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Prodi Pendidikan Informatika, Bapak John Einstein, Eskom MCS. Acara selanjutnya adalah dokumentasi. Dokumentasi ini nanti akan dilakukan per slide. Oleh karena itu nanti kami minta kesediaan Bapak Prodi Pendidikan Informatika untuk membantu kami nanti screenshot setiap slide-nya ya. Mahasiswa mohon ambil sikap, berpakaian rapi, jas alma maternya jangan lupa dipakai kembali. Kita lihat ada beberapa mahasiswa yang mungkin sudah mulai kepanasan dan gerah pakai jas alma mater. Jas alma maternya boleh dipakai kembali lagi ya. Nanti untuk slide-nya, per slide-nya itu akan kita mulai dengan hitungan. Nah, untuk slide pertama, saya hitung mohon mundur. diaktifkan dulu kameranya. Kameranya belum diaktifkan semuanya. Sepertinya sudah diaktifkan kameranya. Untuk slide pertama saya akan hitung mundur ya. 2, 1.
Bagaimana Pak Einstein, sudah? Sudah. Sekali lagi, mungkin dengan pose yang berbeda. Boleh Senyum. pose berbeda ya, senyum, Boleh jangan tegang. Yang tidak dapat. Ya. Dalam hitungan Pak Johan, 3 ya. kita lepas masker dulu kali ya kalau mau senyum. Oke, boleh, boleh. Boleh. Ini kalau senyum tidak pakai masker, apa yang dilihat? Ya. Oke. Oke, silakan Pak. Baik, Oke. dalam hitungan ketiga. Baik. Ya, 1, 2, 3. Oke, slide yang kedua. Oke, sementara loading, tunggu dulu. Slide yang kedua ini yang lebih ceria nih kayaknya. Oke. Ya. Ya, baik. Siap untuk slide yang kedua. Ya, 1, 2, 3. Oke. Oke, sudah kapan, Pak? Oke. Ya, baik. Slide yang ketiga. Slide, Pak. Oke, siap. 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah selesai. Ini partisipannya berkurang. Tadi 100, sudah menjadi 72 saja. Oke, waktu sepenuhnya saya kembalikan ke MC, Ibu Yat. Terima kasih Pak John Einstein. Kita sudah berada pada acara akhir dari kegiatan kita, kegiatan yudisium kita. Ucapan terima kasih saya haturkan kepada Bapak Prof. Universitas Citra Bangsa, kemudian kepada Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Citra Bangsa, kepada kedua kaprodi dari program studi pendidikan informatika dan juga pendidikan bahasa Inggris, serta semua dosen dari dua prodi yaitu pendidikan bahasa Inggris dan juga pendidikan informatika, dan juga kepada semua mahasiswa yang telah hadir dan bersama-sama untuk mendengarkan evaluasi hasil belajar kita dalam acara yudisium semester ganjil tahun angkatan tahun akademik 2021-2022. Demikian jauh acara yudisium semester ganjil tahun akademik 2021-2022. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk kita semua dan salam sehat. Ya, selamat sore untuk semua. Salam sehat.
Oke, selamat sore semuanya. Tetap semangat. Ya. Mohon izin ya, Div.